Jujur juga, aku tuh juga sebenarnya kurang lebih sama kayak Angel ya, maksudnya dari segi mental dan segala macamnya itu. Mungkin jangan-jangan kita malah jodoh lagi, Angel. Pulihkan kami, ya Tuhan. Hai pemirsa, selamat datang kembali di podcast Warung EJ, santai sejenak di waktu senja. Oh iya. Seger banget, Pak. Hidup Indonesia. Jaya! Yeay! Di waktu yang serba sibuk ini, kita pastinya membutuhkan dukungan. Walaupun kali ini gue sendirian, tanpa ditemani partner MC tersayang, tapi beruntungnya ada narasumber spesial yang udah gak asing lagi. Dia adalah kaum muda pecinta Indonesia, yaitu Ko Juan. Halo semua, nama aku Juan. Dulunya aku sebagai EJR yang angkatan 10. Kali ini aku menjadi fasilitator di EJ angkatan 11. EJ angkatan 11. Yes. Wah, luar biasa. Kelompok berapa Ko Juan? Aku kebetulan dapetnya kelompok 1 nih. Nah, kelompok 1 Yes. nih. Ngomong-ngomong nih, sebelum mulai, aku mau kasih pantun dulu nih Asik, buat Ko Juan. gile. Nyontek Boleh, dulu boleh. ya, Boleh, izin nggak nyontek apa-apa. dulu ya. Nggak apa-apa Nyontek. banget. Minum sekoteng nikmatnya juara. Asik, cakep ya bilangnya ya? Cakep. Oke. Udah ganteng cinta negara. Bisa banget. Stop, bentar. Aku juga punya pantun buat Apa Angel. tuh, Kalau apa Angel tuh? kasih pantun ya. Healing ke Bekasi membawa berkah. Sendiri jadi Sampai MC. keselak nih. Sampai keselak ya? Iya. Oke, ulang lagi. Healing ke Bekasi membawa berkah. Jangan keselak beneran dong. Oke, ulang lagi ya. Healing ke Bekasi membawa berkah. Sendiri si cantik jadi MC ya nggak masalah. Wih, mantap. Jadi terhura nih, Ya, terhura ya, terhura. Ngomong-ngomong nih Ko Juan, apa kabar? Terus Oke. sekarang lagi fokus apa sih? Ya, kabar aku luar biasa baik. Tapi kalau ditanya fokusnya apa, aduh, fokus aku tuh sekarang lagi mencari jodoh, mencari dambaan buat yang bersedia mendampingi hidupku. By the way ini yang nonton kaum-kaum muda Oh, loh. seriusan? Jadi Oh, boleh banget dipromosikan Oh iya, gitu boleh di banget. Iya. Jangan. Ini cuma bercanda ya. bercanda banget. ya. Iya. Hari ini gue mau ngetes nih, mau ngetes Ko Juan. Oke, Kan tes katanya kaum muda pecinta Indonesia gitu kan. Betul. Jadi gue pengen ngetes seberapa lo cinta sama Indonesia. Gitu. Oke, boleh. Langsung aja kali ini. Boleh banget. Langsung aja kita eksekusi. Langsung aja, nggak apa-apa. Lu bangga gak sih jadi orang Indonesia? Bangga dong, bangga 100% gua jadi orang Indonesia. Bangga 100%. Yes. Coba sebutkan. Satu aja nggak apa-apa lah. Oke. Satu negara yang menurut lo keren tapi bukan Indonesia, selain Indonesia. Waduh, selain Indonesia. Hmm. Wah, berarti kalau gitu jadi turun dong, nggak 100% dong kalau gitu. Oke. Nggak apa-apa, sebutin Nggak apa-apa ya. aja. Oke, gua bisa sebut gua suka banget sama negara Jepang. Jepang. Yes, wisatanya tuh luar biasa banget. Luar biasa Yes. ya. Kemudian ada Singapura juga aku suka banget. Singapura kayak gitu. Kalau misalkan Ko Juan bisa milih nih, Mm-mm. Ko Juan bisa milih terlahir di Jepang tadi atau terlahir di Indonesia. Jebak banget nih pertanyaan nih. Biar gue milih Jepang gitu ya. Enggak Enggak sih. dong, enggak pure dari hati yang pure dari hati ya. terdalam Pure dari gitu hati ya. terdalam. Oke, gue tetap lebih memilih tinggal di Indonesia kalau gue. Lebih memilih lahir dari Indonesia. Kenapa tuh? Dari sekian banyaknya negara yang keren, kenapa lo tetap milih Indonesia? Oke, nih ya kalau kita berkaca ya mungkin bukan ngejelek-jelekin negara tetangga ya, negara Jepang gitu ya. Kalau di Jepang itu tuh negaranya luar biasa baik, maju banget gitu ya. Dibandingkan kalau negara Indonesia kan kita kan masih negara berkembang gitu ya. Tapi tuntutan untuk di negara Jepang itu tinggi gitu ya. Bikin kita tuh wah jadi stres dan segala macam gitu ya. Nah, di sisi lain Indonesia tuh gimana gitu ya. Indonesia tuh juga luar biasa najubila bagusnya gitu ya. Bagus banget. Kenapa gitu ya? Karena kita kaya akan wisata alam. Contoh, kita ada Bali, kita ada Lombok. Wah, gitu kan. itu luar biasa Iya, banget. luar biasa banget kan. Justru malah banyak turis yang datang ke negara kita gitu kan, di Indonesia gitu kan. Malah mau ke Bali, mau healing tuh di mereka di Bali gitu. Betul. Nah, tapi nggak cuma negara
negara nggak cuma di Bali sama Lombok itu aja yang jadi wisata. Apalagi tuh? Contoh, aku punya beberapa rekomendasi destinasi wisata gitu ya. Kalau teman-teman yang pengen keluar negeri gitu ya, tapi kita tuh cukup di Indonesia saja tuh juga bisa loh gitu loh. Nikmatin keindahan alam di luar negeri sana. Ada versi Indonesianya Ada versi ya? Indonesianya, Luar betul. negeri versi Indonesia. Yes, betul. Apa Tahu tuh? nggak kira-kira? Nggak tahu. Tahu. Oke, aku sebut contoh satu adalah Grand Canyon. Grand Canyon itu kan ada di Amerika Serikat ya. Di kita di Indonesia juga ada loh. Apa tuh namanya? Nah, namanya itu bentar, ngeliat dulu. Nah, di Indonesia itu di Semarang ada. Semarang itu namanya adalah Brown Canyon. Kayak persetan banget ya, Brown Canyon gitu ya. Brown Canyon. Yes. Penasaran nih. Jadi penasaran ya. Kalau di Semarang ada satu lagi yang bagus juga. Kalau misalnya pengen banget kayak naikin kapal perahu di Venesia di Italia Wih, gitu. suasana romantis Yes, gitu ya. betul, suasana romantis Bareng banget. sama ini ya, Calon. jodoh kojuan gitu ya. Mungkin ya, nggak tahu nih jodohnya gimana gitu ya. Nah, kalau di sini di Indonesia itu juga ada sama di Semarang juga. Namanya adalah Dusun Semilir Eco Park. Wah. Nah, itu sama tuh. Itu juga kalau misalnya teman-teman mau romantisan di sana tuh juga bisa banget gitu. Nah, ada satu lagi yang kayak Apa di lagi? di Perancis ada Arc de Wih. Triomphe gitu kan, kalau teman-teman tahu ya. Kita tuh di sini juga ada di Kediri. Namanya adalah Monumen Simpang 5. Gitu. Sama satu hal lagi yang nggak kalah keren. Kalau misalnya teman-teman mau lihat patung Yesus gitu ya, patung Yesus yang seperti ada di Brasil, Rio de Janeiro. Nah, kita di sini juga ada gitu di daerah Sumatera Utara, Sulawesi Utara, di Toraja gitu. Sama itu juga gitu. Berarti yang membuat bangga adalah kekayaan alam dan Betul. destinasi wisatanya yang beragam banget dan emang Betul indah-indah ya. Yes, benar banget. Tapi di balik itu semua nih, di balik itu semua, pernah nggak sih lu merasa malu dengan Indonesia? Ya, kalau ditanya pernah merasa malu atau enggak, jelas itu sebenarnya bukan malu karena bangsa Indonesianya ya, tapi lebih malu karena kitanya sebagai warga negara Indonesia. Contohnya, kalau misalnya aku kan tadi kan suka banget ngeliat di negara Singapura sama Jepang. Di Singapura itu kalau misalnya ada yang berani buang sampah sembarangan, itu tuh mereka bisa kena denda loh. Kena dendanya bisa sampai 3 sampai 10 juta. Wow. Gitu loh, lumayan banget ya. Sanksinya ya. Sanksinya Biasa. gitu loh. Maka dari situ kita lihat negara tetangga kita di Singapura itu ya, walaupun mereka negara kecil tapi mereka tuh bersihnya luar biasa gitu. Nah, satu hal lagi contoh kayak di Jepang misalnya. Kalau di Jepang itu kalau kita malah merokok sembarangan itu mereka bisa kena dendanya bisa sampai puluhan juta loh gitu loh. Sedangkan kalau di kita ini kan benar-benar yang ngerokok masih terbuka umum gitu loh. Padahal dari membuang sampah sembarangan, dari tempat merokok itu kita sudah disediakan wadah gitu di tempat kita gitu ya. Tempat untuk membuang sampah, tempat untuk merokok itu sebenarnya sudah ada tempatnya. Nah, ini budaya yang seperti hal inilah yang patut kita contoh gitu ya, karena dari mereka itu semua bisa tertib, lingkungan juga jadi bersih kayak begitu. Nah, contohnya salah satu seperti itu gitu. Berarti sebenarnya yang membuat Kojuan pernah merasa malu itu bukan Indonesianya, tapi lebih ke mental warganya. Bener banget, gitu ya. bener ngomongin Berarti masalah mental itu. kita perlu banyak berbenah ke depannya ya, Betul untuk banget. bisa lebih baik lagi. Bener, ngomongin masalah mental, ini mungkin kita juga tahu lah ya, di Indonesia itu kan terkenal dengan masalah Indonesia itu adalah orang yang ramah-ramah banget gitu ya, Nasubillah ramah banget orangnya gitu ya, baik banget gitu. Nah, di sisi samping karena kita tuh orangnya ramah, suka bergaul dan segala macam, ternyata netizen Indonesia tuh juga memberikan dampak buruknya itu contohnya di sosial media. Sosial media? Yes, sosial media dengan memberikan komentar-komentar yang pedes misalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari dan kita harus berbenah gitu ya, dengan memberikan komentar-komentar yang pedes seperti itu. Harusnya itu bukan merupakan mental yang baik untuk memberikan dampak dari bangsa Indonesia itu menjadi lebih baik gitu. Harusnya kita sebagai warga negara Indonesia itu juga memberikan contoh dan memberikan berita-berita yang baik gitu. Berita-berita yang baik. Berita-berita Komentarnya yang membangun. Komentar yang ya. membangun, betul. Contoh kayak kemarin gitu ya. Kan kita lagi hot-hotnya ini kan berita dari anaknya dari Pak Ridwan Kamil gitu ya. Yang kemarin si Eril itu almarhum Eril ini kan meninggalkan, dan banyak juga netizen Indonesia memberikan review yang buruk di situ. Memberikan review buruk melalui Google gitu ya. Jadi di Sungai Aarnya itu diberikan review buruk kalau misalnya ternyata ini tuh seakan-akan salah oleh karena Sungai Aar itu sendiri. Padahal kan bukan seperti itu begitu. Betul. Nah, kayak begitulah gitu loh. Mental-mental seperti ini yang kita harus bentuk gitu ya. Jadi bukan bangsanya kita sendiri, tapi dari kita sendiri gitu. Berarti koreksinya nih buat warga Indonesia ke depan, termasuk kita sendiri ya, termasuk kita sendiri. Mungkin kita harus belajar gimana caranya tidak mudah ngejudge gitu ya, tidak mudah ngejudge dan
nggak mengeneralisasi semuanya gitu. Contohnya tadi yang kasusnya Ariel gitu kan, yang disalahkan sungainya kan gitu. Iya. Sebenarnya nggak kritis dan nggak make sense gitu ya maksudnya. Bener banget. Jangan karena satu kejadian akhirnya semua tuh imbasnya kena ke semua gitu. Betul. Karena digeneralisasi gitu. Yes, Contohnya bener kalau banget. misalkan kita ngelihat malu nih sama Indonesia, kita nggak boleh ngegeneralisasi. Ya gue malu jadi orang Indonesia, padahal ya bukan karena Indonesianya, padahal karena warganya gitu kan. Nih Ko Juan nih, by the way, sebenarnya kan kalau dibilang soal perasaan malu ya, sebenarnya kan perasaan malu itu kan ada sisi positifnya juga kan. Iya. Dengan adanya perasaan malu kan kita jadi sadar bahwa kita harus selalu berusaha buat jadi lebih baik lagi tiap harinya gitu. Contohnya, gue malu nih, gue nggak bisa berenang gitu kan. Otomatis kan karena gue malu, gue nggak bisa berenang, gue terpacu buat belajar berenang kan. Yes. Dari yang awalnya gue nggak bisa, terus akhirnya bisa gitu. Kalau dari Ko Juan sendiri, rasa malu tadi itu yang terhadap warga Indonesia itu memotivasi Ko Juan gak sih untuk bisa memberikan dampak positif, untuk bisa ngubah tadi revolusi mental tadi, bisa mengubah mental orang Indonesia jadi lebih baik lagi gitu. Jadi motivasi kan. Nah, Angel jujur juga, aku tuh juga sebenarnya kurang lebih sama kayak Angel ya, maksudnya dari segi mental dan segala macamnya itu. Mungkin jangan-jangan kita malah jodoh lagi, Angel. Jadi deh, bercanda-bercanda. Nanti malah kita diamukin sama cowoknya, atau mungkin jodohnya Angel kali ya. Tolong nanti ya. jodoh saya Sorry amukin. ya. Boleh ini di-cut kali ya nanti ya, enggak usah lah ya, kayak gitu ya. Oke, kalau misalnya mau berenang boleh lah, kapan-kapan gua ajarin, boleh lah Angel. Boleh ya. Boleh ya. Mau gaya apa? Request gaya apa? Gaya apa tadi Pak Produser? Oh, gaya Gaya kupu-kupu, boleh. Oke, ntar kapan-kapan kalau misalnya kita berenang bareng, gua ajarin dah. Boleh. Ditunggu janjinya. Iya siap, oke. Ya jadi sebenarnya gini ya, jujur aja gitu ya. Yeah. Kalau dari gue sendiri, gue itu juga orangnya tuh sebenarnya agak pasif banget gitu ya. Kalau gue tuh pasif banget. Jadi kalau misalnya ada ikut terlibat dalam organisasi dalam segala macam gitu ya, itu tuh biasanya gue tuh lebih cenderung nggak ikut gitu. Lebih cenderung kayak nggak mau banget ikutan gitu. Contoh kayak tadi aja gitu ya. Hari ini tadi dipercaya buat menjadi narasumber di podcast EJ kali ini aja, itu jujur sebenarnya udah menjadi beban mental banget tuh sebenarnya awalnya tuh buat gua gitu ya. Cuman sebagai emoser sejati nih ya, karena sudah menjalani kegiatan EJ gitu ya. Mungkin di situ ya, jadi udah lulus dari EJ juga gitu ya. Akhirnya ya gua malah berpikir, kan di sini kan gue itu orangnya suka tantangan ya. Kenapa ya nggak gue coba aja gitu loh maksudnya gitu loh. Walaupun oke pada akhirnya nanti itu ujung-ujungnya nanti dari podcast ini mungkin nggak begitu sempurna gitu ya, tapi kan gue di sini tetap berusaha mau memberikan sebagai warga Indonesia baik gitu ya, memberikan turut terlibat seperti ini gitu, aktif seperti ini gitu. Jadi kan di sisi lain gue di sini juga belajar sebagai public speaking juga gitu kan Angel, gitu ya. Walaupun kita sama-sama sendiri nih Angel ya, ya tapi kita saling melengkapi lah ya. Bercanda ya kayak gitu loh. Walaupun di sekitar sana ada pakar-pakarnya, nah gue di sini tuh juga tetap mencoba berusaha belajar gitu ya, belajar supaya oh ya udah gue bisa dipercaya di sini kan berarti kan juga berkat turunan dari kuasa Roh Kudus juga gitu loh. Betul. Mencoba supaya aku bisa mengikuti ya ini gitu, menjadi narasumber ini gitu. Jadi saran kalau dari aku sih sebenarnya ya kita tuh justru jangan bersikap pasif, tapi lebih ke aktif, betul ya. Kita tuh harus ikut terlibat dalam setiap kegiatan yang bisa kita jalanin seperti itu Jo. Luar biasa nih ya Ko Juan, emang udah emauser sejati. Mantap. Belum lah, masih belum lengkap, masih belum sempurna banget sih gitu. Nah, kalau tadi kan Ko Juan udah nyebutin nih contoh-contoh kontribusinya Ko Juan kan. Menurut Ko Juan itu tuh udah cukup belum sih sama Ko Juan 26 tahun hidup dari tanah air Indonesia, atau sebenarnya Ko Juan bisa memberikan lebih lagi tapi memang belum gitu? Wah, ketahuan dong umur gua 26 tahun gitu. Enggak iya, maaf ya. Enggak apa-apa. Aku sebenarnya masih muda kok guys gitu. Jiwaku masih muda kok guys gitu ya. 26 tahun juga masih muda aslinya ya. 17 tahun. Yes, aslinya 17 tahun, bener. Enggak lah, kita tuh sama-sama generasi Z ya. Kita generasi Z ya. Ya, masih di atas generasi milenial gitu ya. Kalau ditanya masalah kontribusi seperti itu ya, jujur aku kalau untuk kontribusi buat di Indonesia
mungkin masih minim sekali gitu ya, bahkan kalau di secara persentase tuh masih 0,sekian% gitu. Tapi kalau ditanya secara kontribusi apa saja yang sudah pernah aku lakukan untuk Indonesia, mungkin aku cuma ngelakuinnya dari sekitar hal-hal lingkungan sekitar kita aja. Contoh kayak waktu aku SD di sekolah, mungkin dulu aku pernah dipercaya buat menjadi ketua kelas gitu. Waktu sekolah menengah, nah aku tuh juga dulu pernah mengikuti kayak paskibra di acara upacara bendera gitu. Iya. Di perkuliahan mungkin aku pernah ikut sebagai himpunan mahasiswa. Jadi aku terlibat dalam organisasi, contoh kayak di media komunikasi, sama waktu itu aku ikut di pengabdian masyarakat. Nah kebetulan aku waktu itu pengabdian masyarakatnya contoh kayak di donor darah, terus udah gitu kayak ada kasih aksi nyata gitu. Jadi kita berbagi untuk sesama gitu. Berbagi untuk sama yang Yes, membutuhkan gitu. benar, yang membutuhkan gitu kan. Dari hal-hal kecil seperti ini kan juga lama-kelamaan juga bisa membantu kita sebagai Indonesia untuk saling membantu gitu, saling membantu seperti itu. Berarti ini ya kok kayak kita nabung ya, Yes, dari kita hal-hal nabung. kecil Mm-mm. tumpuk jadi Betul, sesuatu lama-lama yang lebih besar. bener, gitu ya. dikit-dikit lama-lama jadi bukit kayak gitu ya. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Betul. Contoh aja kalau di lingkungan kayak kita ya, dulu kalau di lingkungan kita kan ya kita pasti ya kalau di lingkungan sekitar kita contohnya harus gotong royong gitu ya, saling bantu-bantu gitu ya, kerja bakti gitu kan. Betul. Nah, ada satu hal lagi yang penting. Apa Contohnya tuh kayak kita dengan tidak melakukan narkoba itu juga melakukan salah satu penting tuh. bukti aksi nyata dari kita gitu loh, Iya. sebagai anak muda bangsa Indonesia gitu Jo. Kita harus bisa menjadi anak muda yang sehat gitu Betul, ya. Dan betul. menjadi contoh buat anak muda lain. Benar. Jadi kalau di kita itu nggak cuma ikut kayak contohnya kayak partai-partai atau mungkin jadi politik pemerintah seperti itu nih. Mungkin kalau aku denger sebelah aku ini katanya mau ikut partai gitu sih gitu ya. Aduh, di spill ya. Oh, di spill gitu ya. Waduh, Nggak gue apa-apa bisa dong. ini abis ini Gerindra, PDIP langsung. Asik, iya nyebut semua. gue. Ini berarti promosi secara terselubung dong berarti kalau gitu ya. Astaga, ya mungkin kayak begitu ya. Jadi kita aktifnya tuh dari kontribusi seperti itu, nggak cuma dari partai-partai dan organisasi saja gitu. Toh, contoh kita kontribusi untuk membayar pajak, wajib melapor pajak, itu juga merupakan salah satu kontribusi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu, Jo. Luar biasa, berarti Yes. semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Gimana cara kita bisa membawa diri kita dengan cara yang positif, setelah itu baru kita bisa bawa pengaruh baik ke orang lain. Betul banget, kayak gitu Angel. Ya kayak gitulah, mungkin kalau di lingkungan gereja nih contohnya, ya kan kita ikut OMK dan segala macamnya itu kan merupakan salah satu contoh gitu kan. Salah satu contoh kita sebagai lingkungan sebagai warga negara Indonesia yang baik, juga sebagai warga gereja kita juga yang baik seperti itu, Jo. By the way nih Ko Juan, Yes. sekarang kan kita sebenarnya berada di era globalisasi kan, dimana pastinya semua anak muda ya dengan mudah terpengaruh oleh budaya dari berbagai negara. Menurut Ko Juan, gimana sih cara kita tuh buat menjaga dan bahkan tuh kita meningkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia di tengah era globalisasi ini? Nah, kalau kita sebagai warga negara Indonesia, mungkin kita boleh banget ya menerima datangnya gitu ya, kayak contoh tadi drama Korea itu, boy band yang datang dari luar itu, seperti itu tuh juga nggak masalah sebenarnya. Cuman kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu harusnya kita pintar-pintar memberikan selektif gitu ya. Kita menselektif mana budaya yang boleh kita contoh, mana budaya yang harus kita bisa kita tiru, mana budaya yang harus kita tetap pertahankan. Contoh kayak negara sekitar yang misalnya ada yang melakukan free sex dan segala macam seperti itu kan harusnya kan di negara Indonesia itu kan merupakan sifat yang tabu gitu ya kan, itu kan hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus pintar-pintar dalam memilih budaya mana yang bisa kita tiru, dan juga jangan melupakan budaya kita sendiri gitu ya. Jangan terpengaruh contoh kayak di Korea kita mengikuti gaya rambutnya Korea, mungkin ya girl band boy band seperti itu, tapi kita juga tetap harus mencerminkan gitu ya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu seperti apa. Mungkin negara kita itu terkenal dengan ramah tamahnya, ya kita tetap harus pertahankan itu semua gitu. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh
istilahnya menerima langsung mentah-mentah budaya dari luar dan Betul, Indo. setuju. Gitu. Jadi contohnya tadi kan Rama-Tama gitu ya, Yes. itu kita jaga, tapi mungkin yang dari luar kita ambil sisi positifnya. Sisi positifnya, Contohnya ya, tadi iya. dari Singapura, Jepang kita ambil dari nilai kedisiplinannya Bener yang banget, tinggi. bener banget. Nah itu kalau kita kombinasiin gitu ya, nah itu bakal jadi sesuatu yang wow gitu ya. Betul, kan dengan kayak begitu kan lingkungan kita jadi aman, tertib dan bersih dong jelasnya gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Mungkin dari tadi nih ya, Angel mungkin banyak nanya nih ke aku nih. Nah, mau nanya ke Angel deh kali ini deh. Anak muda itu udah bisa dikatakan nasionalis kalau udah seperti apa sih? Kira-kira Aduh. menurut Angel. Pertanyaan susah ya. Sebenarnya ini kan relatif ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, anak muda udah bisa dikatakan nasionalis itu kalau dia udah punya pemikiran dan juga karakter yang gak mudah ngejudge. Satu itu. Jadi contohnya begitu negaranya nih ada suatu kekurangan atau problem, ya dia nggak langsung serta-merta ngejelekin negaranya gitu, tapi lebih ke arah jadi problem solver gitu loh. Oke. Lebih ke arah jadi problem solver. Dia justru mikir, muter otak gimana caranya supaya dari kekurangan ini dia bisa perbaikin jadi lebih baik lagi gitu. Luar biasa. Contohnya tadi yang revolusi mental, gimana caranya dia bisa kasih pengaruh positif ke orang-orang yang mungkin memang perlu sama-sama buat mengubah mentalnya jadi lebih baik lagi gitu kan. Terus yang kedua menurut gua anak muda yang nasionalis itu adalah anak muda yang emang suka sama tantangan. Jadi tadi kan dikatakan bahwa dari kekurangan tadi, problem tadi kan gak mungkin mudah kan buat kita nyelesainnya, cari solusinya, ya dia harus suka tantangan dulu gitu, baru dia bisa memperbaiki Indonesia jadi lebih baik lagi gitu. Cakep, iya benar-benar. Kalau ngomong-ngomongin masalah ini, kira-kira Angel ada nggak sih sosok orang muda nih yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi gitu ya, yang menjadi inspirasi buat Angel sendiri? Ada sih, banyak sebenarnya, tapi gue ambil sebenarnya. salah satu yang lagi hits ya. Siapa lagi tuh? hits. Mungkin Siapa tuh? Maudy Ayunda. salah Wih, satunya. Maudy Ayunda. Ngomong-ngomong Maudy Ayunda, tahu nggak suaminya siapa sih? Oh, tahu. Siapa? JC Choi itu ya? Iya. Gue kurang tahu. Bukan. Kalau di inisial tuh kan JC ya. Itu Juan Christopher harusnya. Itu Juan Christopher bukan Jesse Choi ya BTW ya. Ngerti ya. Jadi dua-duanya mau di Ayunda. Suami kan? Maudy Ayunda ya? Yes, Oh, iya. bener. Iya, bener banget. Bercanda ya guys. Bercanda Maudy Ayunda. Oke. Hati-hati sebenarnya. Iya, ntar malah Maudy Ayunda kesambut lagi sama aku. Atau Iya. enggak Jesse Choi-nya nyamperin aku ya. Iya, Bahaya. betul. Bercanda. Ya menurut gue Maudy Ayunda karena dia kan gimana ya? Dia merupakan sosok yang nggak mudah puas diri gitu loh. Ya, bener. Dia adalah Setuju. sosok yang mau terus belajar, makanya dia punya cita-cita dan udah terwujud ya Yes. buat menempuh pendidikan tinggi gitu. Dan setelah dia dapat itu ya dia nggak serta-merta ninggalin bangsanya gitu aja. Dia balik lagi ke Indonesia dan memang dia sekarang tuh jadi educator gitu kan, Educator, mentor, iya. terus storyteller Storyteller. yang emang dia biasa ikut kayak webinar itu, podcast kayak gini yang emang mengubah mindset banyak orang muda Indonesia untuk jadi lebih positif lagi gitu. Yes, benar ya. Jadi keren banget sih. Keren banget sih ya Maudy Kak Maudy Ayunda ya. Aku inget banget loh itu Kak Maudy Ayunda tuh sampai pernah ngomong di depan Kak Najwa Shihab. Dia tuh ngomong mereka tuh sama-sama memiliki kesukaannya itu belajar. Itu bener-bener sama. Jadi aku tuh sama kayak Angel ya, bener-bener sangat terinspirasi banget sama si sosok Maudy Ayunda ini sendiri gitu. Orangnya nggak pernah puas diri dan Iya. selalu mau belajar. Tadi kan lu udah nanya gue nih. Iya, udah banyak nanya nih kali ya. Udah baik nanya nih ya. Capek soalnya tadi Capek, ngomong mulu. capek. Iya. By the way, ini ada gak sih ayat di Alkitab yang emang bener-bener jadi pegangan lu dalam menjadi anak muda yang cinta Indonesia gitu? Oke, gue tuh jadi keinget banget ya waktu lagi coba membahas topik masalah ini, gue tuh keinget satu ayat. Itu ada dari Lukas 16 ayat 10. Apa tuh Bunyinya nih ya, jadi gini bunyinya, aku bacain ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Wih, keren banget ya. Itu aku teringat banget sama satu filosofi ya dari pepatahnya dari Tiongkok. Pernah menyebutkan seperti ini. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah.
Nah, jadi sama halnya seperti tadi yang mungkin aku sudah jelasin gitu ya. Mungkin kita mulai nggak cuma dari hal-hal yang besar, kita mulai dari perkara-perkara kecil, hal-hal kecil gitu ya. Mungkin dari lingkungan sekitar kita, dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih nyata. Contoh kayak tadi, misalnya aku suka banget tuh kayak kita tuh saling berbagi kasih gitu ya. Contoh misalnya membuat yang kekurangan dan segala macam. Dengan hal-hal kecil seperti itu juga kita sebenarnya memupuk dan menanamkan diri mental bahasa Indonesia supaya bahasa Indonesia itu tetap jadi semakin dilengkapin kayak gitu, jadi semakin bertumbuh dan hal seperti itu gitu loh. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil dulu aja gitu, baru kita melakukan hal-hal tindakan yang besar. Fokus dari hal kecil ya. Betul. Dan fokusnya menabung kecil. tadi. Menabung, betul. Contohnya menabung seperti itu. Kalau harapan Ko Juan sendiri nih untuk anak muda di Indonesia, mungkin kan di luar sana mungkin masih ada anak muda yang masih cuek gitu sama Indonesia. Harapannya ke depannya gimana sih, pesan untuk mereka gimana? Oke, sebenarnya aku tuh nggak butuh banyak sih ya. Sebenarnya itu kalau dari awal mungkin aku dan Angel itu juga udah terlalu banyak ngomongin masalah kayak itu semua dari kesadaran diri. Itu sebenarnya adalah karena apa ya? Berarti kan karena dari dasar pendidikan kita. Pendidikan kita di Indonesia itu tuh sebenarnya sudah luar biasa bagus gitu ya pendidikan kita. Kita tuh bisa terpupuk, kita bisa memiliki kesadaran cintakan Indonesia tuh dari mana ya? Dari pendidikan jelas gitu. Nah dari situlah, dari pendidikan muncul kesadaran diri. Nah dari kesadaran diri inilah baru kita bisa melakukan aksi nyata seperti itu. Nah, jadi harapan aku sebagai orang-orang muda di Indonesia, kita jangan bisa bersikap pasif. Kita juga harus bersikap aktif seperti itu. Kita mau banget terlibat, misal contoh ya kayak Angel ya, mungkin terlibat mungkin suatu saat nanti mau terlibat di anggota partai itu nggak masalah banget gitu loh. Cita-cita menjadi menteri. Cita-cita itu bagus banget gitu, yang menjadi menteri keuangan ya contohnya ya. Enggak, mau jadi menteri apa Angel? Cita-cita menjadi menteri pendidikan. Menteri pendidikan, cakep gitu ya. Cita-cita boleh dong. Cita-cita boleh, nggak masalah. Jalan Tuhan mah nggak tahu kemana. Betul banget. Ya, justru kita jangan lupa berdoa di situ ya. Tetap harus berdoa. Ya kan kayak begitu ya. Ya dari hal seperti itulah gitu ya, kita mulai bisa harus bersikap aktif gitu, jangan pasif. Ayolah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tuh lahir di sini di Indonesia gitu ya. Kita sudah memanfaatkan semua keberagaman di Indonesia ini dengan baik adanya. Kita hidup, kita lahir, kita mandi di sini gitu ya di negara Indonesia kita. Toh kita harus juga mencintai negara kita ini sendiri gitu. Wah, luar biasa nih sharing-sharing dari Ko Juan. Bagus gak? Bagus. Keren ya. Semoga ya dengan kedatangan saya ya di sini bukan hanya memberikan insight buat teman-teman, tapi memberikan insight buat kita semua. Jadi kalau dari sharing yang Ko Juan sampaikan nih, aku ada beberapa poin-poin penting nih. Tadi sebagai warga Indonesia ya kita wajib bangga dengan bangsa kita sendiri. Kalau mungkin kita pernah merasa malu, itu bukan karena Indonesianya, tapi karena kita yang perlu revolusi mental gitu. Dari diri kita sendiri mulai dari diri kita sendiri, baru kita memberikan pengaruh positif ke anak muda lainnya. Betul banget. Semoga sharing Ko Juan ini menginspirasi banyak anak muda, bahkan gak cuma anak muda, semua kalangan ya. Semua kalangan. Jangan lupa ini podcast ini harus disebarkan ke banyak orang ya. Berarti untuk para pendengar juga bisa nge-share. Salah satunya ke siapa? Ke Maudy Ayunda ya. Iya. Biar terwujud itu siapa tahu Maudy Ayunda mau nikah sama gue gitu. Enggak lah, bercanda. Thank you banget Ko Juan. Thank you ya Angel. Menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang sama kita. Thank you juga Angel. Saling tukar pikiran. Kita saling tukar pikiran. Semoga gak cuma kita doang yang mendapat hikmah positifnya, tapi banyak orang yang mendapat hikmah positifnya dari podcast ini. Amin. Jangan lupa juga pemirsa disaksikan terus podcast Warung EJ untuk episode berikutnya, karena masih banyak nih episode menarik dengan tema berbeda, narasumber berbeda yang gak kalah menarik. Jangan lupa juga disaksikan nih podcast kita yang udah pernah tayang gitu, yang udah ada di YouTube EJ #TV. Jangan lupa juga di subscribe, di like, dan dibagikan. Terima kasih semuanya. Kali ini saya Indra Juwita bersama dengan saya Juan Christopher. Pamit undur diri. Bye bye. Bye bye.